Anda nih bikin gaduh Indonesia nih, Arab jenggot ini, jidat hitam. Anda nggak mau dekat non muslim, tapi semua yang di badan Anda ini semua produk mana? Produk non muslim. Nabi aja berdagang dengan etnis Cina. Anda nih bikin gaduh Indonesia nih, Arab jenggot ini, jidat hitam. Masa orang nggak boleh bergaul dengan non muslim atau mendekat? Ya gini aja lah, Anda tinggal di hutan, Anda tinggal sendiri di sana di hutan, Anda nggak kenal non muslim dan Anda nggak pakai produk yang non muslim. Ada sebagian umat Islam tuh yang sesat, yang nyeleneh, jangan dideketin. Contohnya apa? Ya Wahabi itu, dia ingin merubah negeri ini. Karena bagi dia negeri ini negeri kafir, negeri tauhid. Jadi mereka akan menghancurkan negeri ini. Ujung-ujungnya, seperti dia kan pernah kan tidak menghormat bendera, kan kurang ajar itu. Mengatakan itu kafir. Kafir siapa? Anda yang kafir. Kalau hormat bendera kafir, saya nggak bertuhan lah. Ulama-ulama yang bermodel-model Arab, sorban, jenggot, jidat hitam itu, celana cingkrang, Anda tahu diri lah. Undang-undang penistaan agama ini enak aja ngomong penistaan sementara tokoh-tokoh muslim sampai sekarang nggak ada satupun orang Islam yang kena undang-undang penistaan karena dia menghina minoritas selalu ditangkap. Muslim yang menista minoritas itu belum ada satupun sampai hari ini yang dimasukkan ke penjara, yang tertangkap masuk penjara. Tapi kalau minoritas berani ngomong kayak saya, Saifuddin Ibrahim, langsung ditangkap. Saya adalah salah satu korban dari penistaan agama, dari undang-undang atau pasal itu. Sementara orang sudah terbang ke bulan, naik ke pesawat angkasa, ini masih ribut masalah agama. Nggak usah diributin itu. Urus saja orang Islam yang nggak sholat gitu. Itu sudah bagus tuh Majelis Ulama Indonesia. Nggak usah lah ribut-ribut masalah musik haram. Orang mau berwisata ke Borobudur aja haram. Apanya yang haram? Abdul Somad, dia tidak suka dengan Pancasila itu. Karena itu undang-undang togut. Termasuk para tokoh di MUI. Semua tidak suka dengan Pancasila. Mereka benci dengan Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah hukum togut. Hukum iblis, hukum buatan akal manusia. Jadi Pancasila itu dianggap sebagai hukum hawa nafsu karena buatan otak manusia. Lihat aja tuh Habib Rizik, Pancasila pantat Cina katanya. Aduh, penghinaan itu. Aisyah, satu-satunya istri yang dinikahi Nabi dalam keadaan gadis. Yang lain-lain itu janda. Masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Menikah muda ini baik. Makanya kita bingung dengan orang yang mencaci maki Aisyah. Kalau kecil nanti gak bisa ngerawat anak, kasih kursus 2 bulan suruh bayar sekalipun gak apa-apa. Urusan syahwat dan sebagainya gak bisa, dan kamu yang sabar ya andanya tidak punya hasrat, dianya gak bisa sabar, gak bisa. Ini beda. Bagi saya negeri ini ada dalam bahaya ya. Nah, oleh karena itu suara saya nampaknya ya juga dianggap mengganggu ya oleh orang-orang tertentu gitu kan. Pak Jokowi, rejim Jokowi mengkriminalisasi ulama. Ya hadis-hadis yang bagaimana kalian harus menghormati seorang guru, harus melayani. Nah, itulah awalnya. Ada yang kelas 4 SD sudah masuk ke sana, itu mereka nurut ya, itu perkataan seorang guru. Kalau yang untuk yang dewasa dia ya dalilnya seperti itu. Kasus pemerkosaan di pesantren adalah bukti bahwa itu bukan akibat dari pakaian perempuan. Jadi jangan ngatur wanita berpakaian, tapi atur otak Anda supaya tidak ngeres. Kok ada yang kebakaran jenggot nih? Malah yang lucu apa? Datang dari MUI. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Tidak ada yang benar semuanya saya perhatiin. Apalagi semenjak ada Pak Anwar ini. Dari wajahnya aja juga kurang enak dilihat. Kalau ngomong nyelengkit se-Indonesia, termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Selama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Bermoral bejat kalian itu semua. Berteriak-teriak mau membela Pancasila. Kalian tuh khilafah. Kalian tuh lebih senang khilafah di Indonesia ini daripada Pancasila. Kenapa sekarang kalian tiba-tiba mau membela Pancasila?
dari negara ini. Karena mereka tidak mau Jokowi presidennya keluar dari negara ini. Adudum berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya mau muntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu dudung kan Jenderal Baleo. Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali,
cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar, itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, Abe, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bilangnya Aladin, bim salabim. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Emang negeri ini kira-kira 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang ini ada gerakan Islam Arab. Islam Arab di sini apa? Islam yang berpaham Wahabi. Mereka ingin membawa Islam Arab kemari. Gaya-gaya mereka ya ke Arab-Araban. Jenggotnya panjang gini, jidat hitam, celana cingkrang. Nah, mereka ini membuat gaduh. Jika dalam satu kampung itu ada seorang yang tipe begini, itu kampung itu akan gaduh. Kenapa? Mereka akan melihat selainnya itu apa? Kafir-kafiran aja. Kafir. Umat Islam dilarang bersahabat dengan orang non-muslim. Jangan sampai jadi dekat. Nah inilah orang begini nih, ngomong nggak pakai diakal dulu, diproses. Lihat ayat, jebret, dilemparin. Jangan jenggot dipanjangin, tapi otak Anda nggak dirawat. Akibatnya Anda sesat bicara atas nama Islam. Masa orang nggak boleh bergaul dengan non-muslim? Atau mendekat? Ya gini aja lah, Anda tinggal di hutan. Anda tinggal sendiri di sana di hutan. Anda nggak kenal non-muslim.
dan Anda nggak pakai produk yang non-muslim. Anda nggak mau dekat dengan non-muslim, tapi semua yang di badan Anda ini semua produk mana? Produk non-muslim. Nabi aja berdagang dengan etnis Cina. Anda ini bikin gaduh Indonesia nih, Arab jenggot ini, jidat hitam. Yang satu bilang nggak boleh sungkem sama orang tua. Lah, Anda ini keluar dari siapa? Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan ibu. Kok bisa jidat Anda hitam, jenggot Anda panjang, Anda nggak boleh sungkem? Kok Anda nggak boleh sungkem? Anda sujud sama Tuhan, kalau nggak sujud sama ibu, nggak sah. Inilah banyak mereka nih, Islam Arab. Yang diributkan cuma Islam atribut. Nggak boleh sungkem, nggak boleh deket sama orang non-muslim. Kalau emang ini Islam nggak boleh deket, saya keluar dari Islam. Buat apa hidup tersiksa? Kok agama mempersempit saya hidup? Lah, di dunia ini nggak hanya muslim, non-muslim lebih besar. Kok Anda nggak boleh dengan non-muslim? Anda Islam Anda juga belum tentu diterima. Islam Anda cuma merek. Kalau diuji sama Allah, Anda bukan orang beragama Islam. Karakter Anda sudah susah kok. Kalau orang nggak berislam, nggak beragama Islam, lisannya itu keluarnya permusuhan. Yang dibilang Al-Quran tidak boleh bersahabat, jangan putus ayatnya Anda baca. Sebagian dari mereka yang jahat. Jangan berdekat. Islam pun juga begitu, seperti umat Islam. Jangan dekat-dekat sama orang Wahabi. Jangan dekat sama orang Wahabi. Kenapa? Anda akan mengkafirkan orang, Anda akan membunuh orang. Ada sebagian umat Islam tuh yang sesat, yang nyeleneh. Jangan dideketin. Contohnya apa? Ya Wahabi itu. Karena cuma satu-satunya aliran yang merusak manusia itu cuma Wahabi. Anda akan mengkafirkan orang. Anda berasa lebih dari Tuhan. Dia merasa lebih suci, menghalalkan darah siapapun. Ikutin NU aja lah. Jujur aja, saya ini Habib. Saya datang ke Indonesia itu karena ada NU. Kalau nggak ada NU, belum tentu kakek saya datang. Nggak ada yang terima. Jadi saya minta para Habib-Habib ini yang sok rata kritik NU, masih untung orang itu berakhlak. Anda sadar diri, kakek Anda tuh masuk kemari itu karena ada NU. Islam di sini sudah selesai. Anda ditampung. Saya belum ketemu dari seluruh dunia orang yang menyintai Nabi seperti orang NU. Mendingan kalau Anda mau kafir-kafiran, Anda pulang aja sono ke Arab. Ikut perang bunuh-bunuhan. Ini negeri bukan Arab, bukan bangsa membunuh kayak orang Arab. Di sini bukan ruang bunuh-bunuhan. Jadi sebaiknya saya minta ini, bahasa lama is the gang ini hati-hati buat warga Indonesia. Mereka itu pertama datang dengan lembut, basa-basi, memberi bantuan. Nanti datang ke suatu daerah membantu masjid. Besok masjid itu dikuasai. Apa yang diharap dari dia dengan pengorbanan gini? Dia ingin merubah negeri ini. Karena bagi dia negeri ini negeri kafir. Negeri tauhid. Jadi mereka akan menghancurkan negeri ini. Ujung-ujungnya. Seperti dia kan pernah kan tidak menghormat bendera. Kan kurang ajar itu. Makan hidup di negeri ini, terus nggak menghormat bendera. Mengatakan itu kafir. Kafir siapa? Anda yang kafir. Kalau hormat bendera kafir, saya nggak bertuhan lah. Nanti Anda di samping yang sebelah Anda, bisa Anda mati. Mereka ini nggak punya hati. Gorok orang. Itu happy loh. Seperti ISIS tuh. Nggak punya beban. Dianggap apa? Itu jalan Tuhan. Jalan iblis itu. Dan siapapun yang dukung ISIS, saya katakan Anda iblis. Anda bukan manusia, binatang. Dan kalau mereka sudah masuk, itu sudah bahaya. Bibit radikal dan ujung-ujungnya apa? NKRI akan diganggu. Negeri ini akan dipecah belah oleh mereka. Mereka dengan cara membunuh itu bagi mereka tuh nggak ada masalah. Selama untuk mencapai suatu tujuan, cara batil dia lakukan. Jadi seperti PKS itu kan kendaraan mereka semua. Mereka saling dukung-mendukung sama alirannya. Hanya saat ini dia pakai dompleng-dompleng Habib. Mungkin mau dipakai juga ini Faisal Assegaf untuk menaikkan pamor PKS. Dan mereka dengan cara itu, mungkin kalau zaman Soeharto ini orang sudah nggak hidup. Sejak reformasi ini, Islam Arab ini masuk ke Indonesia. Yang ingin mengarabkan Indonesia, kok enak aja. Udah datang kemari, numpang makan, hidup dari tanah tandus, terus mau ngerubah Indonesia, mau jajah Indonesia. Siapa Anda di sini? Sekali lagi, saya minta ulama-ulama yang bermodel-model Arab, sorban, jenggot, jidat hitam itu, celana cingkrang, Anda tahu dirilah.
Jangan sampai nanti warga ini nggak kuat akan bersikap. Jangan Anda lihat mereka tuh bodoh, nggak tahu, semua tahu. Saudara tidak bisa memberlakukan hukum syariat Islam itu, akan kacau Indonesia ini, akan berantakan. Belum hukum Islam saja berlaku, gereja dibakar, orangnya dibunuh. Itu bagaimana? Di mana kasih? Katanya rahmatan lil alamin. Rahmat di mananya kalau gereja saja nggak boleh dibangun, nggak boleh di orang beribadah agama lain, ustadz memprovokasi. Orang mau berwisata ke Borobudur saja haram. Apanya yang haram? Saya masuk Kristen karena banyak Muslim yang berkedok agama, akhirnya menipu. Ya, nipu uang zakat, uang sedekah, edarkan kotak amal, bikin kotak masjid, sampai mengganggu lalu lintas. Jangan minoritas semua yang ditimpakan undang-undang penistaan agama ini. Enak aja ngomong penistaan sementara tokoh-tokoh Muslim sampai sekarang nggak ada satupun orang Islam yang kena undang-undang penistaan karena dia menghina minoritas, selalu ditangkap. Tapi Muslim yang menista minoritas itu belum ada satupun sampai hari ini yang dimasukkan ke penjara, yang tertangkap masuk penjara. Tapi kalau minoritas berani ngomong kayak saya, Saifuddin Ibrahim, langsung ditangkap. Saya adalah salah satu korban dari penistaan agama, dari undang-undang atau pasal itu. Nah, kalau saya sudah mengumpulkan 300 ayat Al-Quran yang sangat menistakan orang-orang non-Islam, non-Muslim karena beda agama, bahkan boleh membunuh. Misalnya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi orang Yahudi, orang Kristen dikatakan oleh Al-Quran sebagai manusia paling buruk karena kekafirannya. Lalu nanti ditafsirkan buruk karena makan babi, buruk karena enggak sholat, buruk karena enggak disunat. Mau disunat mau apa, biarin aja. Mintaan saya supaya undang-undang Al-Quran 300 ayat itu dihapuskan dari Al-Quran supaya orang Indonesia tidak bisa membacanya lagi, dan supaya Indonesia ini hidup toleransi dan damai, supaya Indonesia ini jangan Muslim terus yang menekan non-Muslim, lalu membawa golok, membawa apa, membawa pentungan, lalu dikeroyok dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Sementara orang sudah terbang ke bulan, naik ke pesawat angkasa, ini masih ribut masalah agama. Nggak usah diributin itu. Urus saja orang Islam yang nggak sholat gitu. Itu sudah bagus itu Majelis Ulama Indonesia. Nggak usahlah ribut-ribut masalah musik haram, musik haram. Jadi bagaimana kalau kita membanting gitar orang? Kata Imam Syafi'i, nggak perlu diganti karena main musik itu haram katanya. Mau hidup seenakmu, nggak boleh. Nah, saudara-saudara, apa sebab saya tidak suka dengan hukum syariat Islam ini? Negara-negara yang berasaskan kepada hukum dan syariat Islam itu tidak ada yang maju, nggak ada yang berkembang bagus dan hidupnya itu bahagia, nggak ada. Selalu ribut, selalu susah. Sementara saya ini paling suka hidup damai dan toleransi. Ya. Di sana banyak ustadznya yang bermasalah itu dengan hukum. Lebih-lebih di Indonesia banyak ustadz bermasalah dengan hukum karena bisnis, karena usaha, semua atas nama syariat Islam. Tapi jangan coba-coba dengan Abdus Somad. Dia akan pelintir kemana-mana. Dia tidak suka dengan Pancasila itu karena itu undang-undang togut. Yatba'una togut. Mereka mengikuti togut.
mengikuti hukum hawa nafsu. Nah, Pancasila itu adalah hukum togut, hukum iblis, hukum buatan akal manusia, hukum yang dibuat oleh bukan berdasarkan wahyu. Jadi Pancasila itu dianggap sebagai hukum hawa nafsu karena buatan otak manusia. Lihat aja tuh Habib Rizik, Pancasila pantat Cina katanya. Aduh, penghinaan itu. Tetap tidak suka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saudara bisa buktikan kata-kata NKRI harga mati. Anda tanyakan perasaan orang Islam tentang NKRI harga mati. Lalu tanyakan kepada orang Kristen. Yang murni NKRI harga mati hanya orang Kristen atau orang orang-orang minoritas, orang Buddha, orang Hindu. Itu NKRI harga mati itu, sungguh-sungguh. Kalau disuruh berjuang, pasti mereka berjuang habis-habisan. Termasuk para tokoh di MUI. Semua tidak suka dengan Pancasila. Mereka benci dengan Pancasila. Aisyah. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.